Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki Astafi selaku dosen pembimbing dan juga teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Evisa Fitri dan juga rekan saya yaitu Widya Astuti. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang jalan menuju wirausaha yang sukses. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Dalam pandangan ekonomi, wirausahawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan berproduksi. Selanjutnya yaitu tipe-tipe wirausahawan. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan dan tentu saja keragaman menjadi tanda kewirausahawan. Tipe-tipe wirausahawan menurut Thomas Zimmerer yaitu ada 8. Yang pertama, wirausaha muda. Yang kedua, wirausaha perempuan. Yang ketiga, wirausaha minoritas. Yang keempat, wirausaha imigran. Yang kelima, wirausaha paruh waktu. Yang keenam, bisnis keluarga. Yang ketujuh, wirasutri. Dan yang kedelapan, wirausahawan sosial. Ciri dan watak wirausaha. Dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang berskala kecil maupun besar, dapat dikategorikan menurut ciri dan wataknya, apakah termasuk kegiatan kewirausahaan atau bukan. Ciri dan watak wirausaha itu ada 6. Yang pertama, percaya diri. Maksud dari percaya diri yaitu dalam mengelola kegiatan usaha, seorang wirausahawan harus mempunyai keyakinan bahwa usaha yang akan dilakukan pasti berhasil. Kemudian ciri yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya bahwa tujuan kegiatan usaha yang dilakukan untuk mencapai prestasi dengan berorientasi untuk memperoleh laba. Kemudian ciri yang ketiga, pengambilan resiko. Maksudnya, semakin tinggi resiko, semakin besar kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil resiko, semakin kecil pula kemungkinan keuntungan yang diperoleh. Kemudian ciri yang keempat yaitu kepemimpinan. Maksudnya, dalam memimpin kegiatan usaha, harus pandai bergaul atau berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat ataupun stakeholder. Ciri yang kelima, keorisinilan. Maksudnya, kegiatan usaha yang dilakukan selalu dikembangkan dengan kreasi-kreasi yang baru, serta mudah untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar atau segmen pasar. Ciri yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dalam upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha, hendaknya selalu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak ketinggalan dengan para pesaing. Selanjutnya yaitu karakteristik umum wirausaha. Yang pertama yaitu memiliki perspektif ke depan. Biasakanlah untuk memiliki target harian, bulanan maupun tahunan, baik berupa peningkatan prestasi belajar, peningkatan omset usaha, tingkat keuntungan maupun banyak hal lainnya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu memiliki kreativitas tinggi.
Seorang wirausaha umumnya memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih dari non-wirausaha. Karakteristik yang ketiga, memiliki inovasi tinggi. Caranya adalah dengan berlatih untuk senantiasa menurunkan gelombang otak sedemikian sehingga kita dapat menggali sumber kreativitas dan intuisi bisnis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Widya Astuti. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, Evisa Fitri, saya akan melanjutkan tentang karakteristik umum wirausaha. Yang keempat yaitu memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Seorang wirausaha harus menancapkan komitmen yang kuat dalam pekerjaannya, karena jika tidak akan berakibat fatal terhadap sesuatu yang telah dirintisnya. Kemudian yang kelima, memiliki tanggung jawab. Komitmen sangat diperlukan dalam pekerjaan sehingga mampu melahirkan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, memiliki kemandiran. Intinya kepandaian dalam memanfaatkan potensi diri tanpa harus dialahkan oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya, berani menghadapi risiko. Menjadi wirausahawan harus selalu berani mengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya, selalu mencari peluang. Dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, dan sesuatu yang lebih bermanfaat serta mudah digunakan. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan sebagai faktor penting untuk dapat mempengaruhi kinerja orang lain, memberikan sinergi yang kuat demi tercapainya satu tujuan. Kemudian memiliki kemampuan manajerial. Seorang wirausaha yang cerdas harus mampu menggunakan tenaga dan orang lain untuk mencapai impiannya. Kemudian memiliki kemampuan personal. Semua orang yang berkeinginan untuk menjadi seorang wirausaha harus memperkaya diri dengan berbagai keterampilan personal. Kemudian miliki motif berprestasi tinggi. Seorang wirausaha harus selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Selanjutnya yang ke-13, memahami literasi keuangan. Seorang wirausahawan harus dapat mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar, baik pada saat usaha baru didirikan maupun setelah usaha telah berkembang. Kemudian memiliki keorisinilan. Pengusaha sukses perlu belajar bagaimana cara beradaptasi dan fleksibel dengan tren pasar saat ini. Oke, selanjutnya jenis dan tingkatan kewirausahaan. Yang pertama yaitu innovating entrepreneurship, yang kedua imitative entrepreneurship, dan yang ketiga Fabian entrepreneurship, dan yang terakhir drone entrepreneurship. Selanjutnya tahap-tahap kewirausahaan. Yang pertama yaitu tahap memulai, kemudian yang kedua tahap melaksanakan usaha, kemudian mempertahankan usaha, dan yang terakhir mengembangkan usaha. Kemudian selanjutnya cara menuju wirausaha sukses. Yang pertama yaitu mau kerja keras, kemudian bekerja sama dengan orang lain, kemudian penampilan yang baik, kemudian yakin untuk menjadi wirausaha yang sukses. Kemudian yang kelima, pandai membuat keputusan. Kemudian yang keenam, mau menambah pengetahuan. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Itulah tadi penyampaian dari kami tentang cara menuju wirausaha sukses. Jika terdapat banyak kesalahan dari kami mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.